Buat teman-teman yang serius ingin lolos SNBT tanpa harus les mahal-mahal, channel ini adalah solusinya. Nah, kali ini kita akan bahas satu set soal tryout penelaran matematika, dan soal tryout ini diambil dari aplikasi belajar Sainsin. Dan untuk teman-teman yang memerlukan modulnya bisa unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Langsung aja di sini kita akan simak sama-sama pembahasan soal berikut. Oh ya, sebelum nonton jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat. Nah, kita lihat soal yang pertama. Ya, di sini ada teks. Teks ini untuk 4 atau 5 soal ya. Nah, kalau sainsin ini ada yang 4 soal, ada yang 5 soal satu teksnya. Ceritanya gini ya, pada satu tempat pengisian bahan bakar terdapat 2000 liter BBM yang akan dijual selama 1 minggu. Ya, jadi informasi pentingnya tuh ya biasanya ditandai dengan angka gitu. Nah, kemudian ini kan 2000 liter BBM yang akan dijual selama 1 minggu sebelum pengisian cadangan bahan bakar diisi kembali. Nah, setiap minggu truk BBM itu menghantarkan 600 liter BBM untuk mengisi ulang persediaan. Nah, BBM itu dibagi jadi 3 jenis. Ada super, ya, 60% bahan bakar super, 30% bahan bakar power, dan 10% bahan bakar ekstra ya. Jadi 60% super, 30% power, sama 10% yang ekstra gitu ya. Hmm, Gini deh ya, saya bikin aja dalam bentuk tabel gitu data-datanya. Nah, ini jenis BBM-nya. Ada apa aja sih itu? Super, ada power, ada ekstra ya. S buat super, P buat power, E buat ekstra. Nah, itu kan awalnya ada 2000 liter. Udah gitu komposisinya 60% bahan bakar super. Ya kan? Eh Udah gitu 30% bahan bakar power dan 10% bahan bakar ekstra. Jadi ini persediaannya ya. Kita pecah aja dulu di sini. Ya, kita tulis dulu ini komposisinya. Kalau dari persediaan awal itu tuh berarti 60% dari 2000. 0,6 kali 2000 berapa tuh? 1200 liter ya. 30% dari 2000. Nah, itu 600. Terus 10% dari 2000. 200 liternya ini pada minggu awal ya. Oke. Terus udah gitu harganya. Nah, kalau misalnya super itu 15.000 per liter gitu. Nah, ini 15.000 per liternya ya. Kalau misal kalau misalnya power itu 16.000 per liter tuh. Nah, ini 16.000 per liter. Nah, ini yang agak lama tuh ya metain si kalimat-kalimat ini ke dalam tabel gitu ya. 19.000 per liter itu yang ekstra. Makanya saya berkali-kali bilang ya, kalau misalnya soal PM tuh langsung fokus sama pertanyaannya dulu gitu. Supaya jelas apa yang ditanya, nanti kita tinggal cocokin informasinya ke teks. Nah, di sini ceritanya gini, Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kapasitas tangki 8,5 liter gitu ya. Tentukan berapa liter ia akan membeli bahan bakar jika ia mengisi bahan bakar power seharga 113.600. Nah, di sini kan yang ditanya di soalnya itu berapa liter? Berapa liter berarti ya jumlahnya ya. Jumlah bensin yang bakal dia beli dengan harga 113.600 gitu. Nah, bensin atau BBM yang dipakai sama Ahmad
itu bahan bakarnya power kan. Kalau bahan bakarnya power ya berarti ini harganya tuh 16.000 per liter gitu. Ya, ini sengaja saya petain dulu sih data-data dalam kalimat soal ini karena nanti kita akan pakai gitu ya data-data ini untuk menjawab soal-soal yang lain. Kan saya bilang satu teks itu untuk 4 soal. Jadi ya sengajalah mau nggak mau kita pasti bakal balik lagi ke informasi di teks. Jadi sama saya dipetain aja di awal biar nggak lama gitu ngerjainnya ya. Tapi nanti kalau SNBT asli langsung fokus ke si pertanyaannya supaya cepet. Nah sekarang ini harga powernya kan 16.000 per liter. Kalau 113.600 itu berapa liter gitu ya. Ya udah aja. Nah itu 16.000 tuh 1 liter. Saya tulisnya gini ya. 16.000 tuh sama dengan 1 liter. Nah kalau 113.600 itu berapa gitu. Nah ini X misalnya ya. Udah deh tinggal kali silang kan. Jadi 113.600 kali 1 dibagi 16.000 gitu. 113.600 dibagi 16.000. Nah gitu ya, ini saya coret nih ya, nolnya. Nah, itu teh kan 113.600 dibagi 160. Wah, ini angkanya 7 ya. Gimana ya cara ngira-ngiranya? Oh ya udah, ini 0 mah biarin aja ya. Pasti ini kan hasilnya koma tuh. 6 kali berapa aja yang belakangnya 6? 6 kali 1 berarti si buntut dari jawabannya teh kudu 1. Yang buntut jawabannya 1 teh kan ini 7,1 liter tuh. Buntut tuh ekornya gitu. Jadi X-nya sama dengan 7,1 liter. Sama saya teh ditaksir aja gitu angkanya. Jadi biar cepet ngitungnya. Coba nanti teman-teman cocokin sendiri pakai kalkulator, cocok nggak jawabannya gitu. Ya. Ya biasanya kalau soal-soal kayak gini yang angka-angkanya jelek kita bisa tinggal lihat ekornya aja gitu. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal yang kedua. Nah, katanya suatu hari terdapat lonjakan pembelian bahan bakar BBM ekstra ya dengan penjualan rata-rata itu 40 liter per hari. Tentukan berapa lama BBM ekstra itu akan kosong di persediaan awal pengisian bahan bakar tersebut. Ini ya kita butuh data yang tadi barusan, makanya sama saya di copy lagi. Bahan bakar ekstra tuh ya kata soal itu teh persediaan awal. Ya kan pada persediaan awal kan tadi. Nah nih, kalimat persediaan awal tuh berarti yang mula-mula 2000 liter. Bentar ya, saya baca dulu teksnya. Ini awalnya tuh ada 2000 liter tuh ya. Ini persediaan awal. Nah, ini kan komposisinya masing-masing tuh. Dari 2000 liter tuh dipecah gitu. 60%-nya di sini di super tuh. Terus berapa lagi sih tadi? 30% di 30% di power, 10% di ekstra gitu. Ya. Nah, kan informasinya dipakai lagi nih. Nah, terus bahan bakarnya ini tuh bahan bakar ekstra. Berapa lama BBM ekstra akan kosong di persediaan awal pengisian bahan bakar tersebut? Kalau misalnya persediaan awalnya tuh ada 2000 liter, ada 2000 liter. Iya benar ada 2000 liter dan ekstranya tuh di sini ada 200 liter. Lama dia akan kosong, ingat aja nih. Rumus jarak kecepatan waktu ini teh kurang lebih mah analoginya kayak gitu. Yang ditanyanya kan waktu. Nah, SVT ya. Banyak juga yang ingatnya sih Jokowi gitu ya, JKW gitu. Nah, yang ditanyanya itu kan waktu. Waktu teh ya berarti jarak dibagi kecepatan. Ya sama gitu kalau misalnya kasus bensin ini. Yang jadi jaraknya itu adalah si persediaan bensinnya di sini. Ya atau komposisi si bahan bakar ekstranya nih si 200 liter nih. Jadi nanti 200 dibagi lonjakan penjualan, lonjakan pembelian ya. Lonjakan pembelian. Lonjakan pembelian. Penjualan rata-rata atau liter per hari.
Jadi dibagi 40. Jadi 200 dibagi 40 berapa? 5 hari. Logikanya mah gini ya, kan awalnya tuh ada 200 liter bensin. Sehari teh kejual 40 liter. Nah, kalau 5 hari ya udah habis gitu. Sekali lagi ya. Logikanya gini. Persediaan BBM-nya tuh ada 200 liter. Sehari kejual 40 liter gitu. Dalam waktu berapa lama dia bakal habis? Ya jawabannya pasti 5 hari gitu. Ya. Ini yang E. Lagi ya. Kita lihat soal yang ketiga. Nah, berapa maksimal keuntungan yang dapat diperoleh dari BBM Super tiap sekali antar jika modal per 100 liter BBM itu teh Rp1.300 gitu. Yang ditanya di sini maksimal keuntungan dalam sekali antar ya. Coba ya, ini saya lihat informasi di teksnya ya. Nah, katanya sekali nganterin teh dia 600 liter BBM ya, 600 liter BBM. Terus harga penjualannya ini 15.000 per liter buat super, 16.000 per liter buat power, sama 19.000 per liter untuk ekstra. Nah, tapi BTW ini teh komposisinya kan 60%, 30%, sama 10%. Jadi, itu teh bukan dari 2000 liter lagi. Kan kalau sekali antar mah tadi 600 liter ya. Ini ya saya tulis tuh ya, sekali antar itu kan 600 liter. Nah, ini komposisinya tadi ya 60, 30, 10 gitu. Jadi kalau untuk BBM super berapa tuh? 600 kali 60. Nah, ini 360 liter ya. Nah, ini 360 liter, yang ini tuh 180 liter. Yang ini 60 liter. Nah, jadi gini ceritanya ya. Kalau misalnya sekali nganternya 600 liter, keuntungannya berapa maksimal gitu? Modal per liter 100 modal per 100 liter BBM-nya 1.300.000. Di sini ada informasi tambahan nih. Modal per 100 liter BBM itu adalah 1.300.000. Jadi kalau keuntungan mah ya harga jual dikurangi modal kan. Keuntungan. Yang ditanyakan keuntungan tuh. Keuntungan berarti ini sama dengan harga jual dikurangi modal gitu. Nah, harga jualnya berapa? BBM Super. Berarti kalau BBM Super ya kita lihatnya yang ini nih. Ya, Super nih saya warnain dulu aja ya. Wait, sebentar. BBM Super teh berarti yang ini nih. Gitu ya. Keuntungan maksimal tuh kalau misalnya kejualnya semua gitu 360 liter kan yang dianterinnya. Terus kejual 360 liter. 360 liternya gitu. Jadi 360 itu tadi dikali 15.000. Kan ada 15, kan ada 360 liter ya. Berarti kita kali 15.000. Harga 1 liternya kan 15.000 di sini. Dikurangi modalnya. Modalnya teh 1.300.000 gitu. Nah, gini. 1.300.000. Nah, itu berapa tuh? 36 dikali 15 teh sebentar. Oh, itu modal per 100 liter kan? Modal per 100 liter. Sorry ya, modalnya per 100 liter. Kalau modalnya per 100 liter ya berarti kita harus dikaliin nih modalnya, dikaliin sama berapa tuh? Ini kan kalau 100 liter tuh terjualnya 1.300.000. Ini kan. Kalau terjual semua ya berarti butuh modalnya berapa tuh?
360 liter modalnya berapa? Nah gini, ya tinggal dibandingin aja nih. Jadi oke, kita bandingin dulu aja ya. Jadi modalnya nggak mungkin modal buat 100 liter doang, kudu modal buat 360 liter gitu loh maksudnya. Saya baru nggak. Jadi 100 per 360 ini sama dengan 1.300.000 per X. Ya jadi si X-nya 1.300.000 dikali 360 per 100 gitu. Ya. Sorry ini bukan panah maksudnya per. Nah, berarti ini kali 360 per 100 gitu. Wah, ya udah ya wayahna ini kita hitung ya. Nah, jadi berapa tuh? Nah, gini aja lah biar si 360-nya sama saya dikeluarin, nolnya yang dicoret yang ini aja nih. Ntar. Ini dicoret 2 ini. Nah, jadi si 360-nya dikeluarin gitu. Ini kan ada 2 ya, 360-nya. Kita keluarin jadi 360 dikali 15.000. Biar gampang nih ngitungnya. Dikurangin 13.000 gitu. Jadi 360 dikali 15 kurang 13 nya 2 ya, 2.000. Berapa ya? 720.000. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi jawabannya ini yang A gitu, ya. Nah, ini untung teh harga jual dikurangi modal. Ini mah kudu ingat ya. Logikanya mah gitu aja. Lagi, nomor 4. Pada suatu waktu, BBM tersebut membuat regulasi untuk mengalihkan 100% persediaan BBM ekstra ke BBM super dan power secara merata. Ya. Oke. Yang ditanya berapa persediaan BBM power saat ini? Ini tadi persediaan awalnya yang mana? Yang bukan yang pas dianterin ya. Persediaan awalnya tuh yang ini nih. Saya copy lagi aja nih data ini. Nah, ini saya copy lagi ya. Pada suatu waktu, BBM tersebut membuat regulasi mengalihkan 100% BBM ekstra. Nasi BBM ekstra kan ada 200 liter. Terus dia mau dialihin ke BBM super dan power secara merata. Artinya dari 200 liter ini tuh 100 liter dialihkan ke super, 100 liternya dialihkan ke power gitu. Nah, jadi 100 liter ini buat super, 100 liter yang ini buat power. Yang ditanya persediaan BBM power saat ini. Ya udah, persediaan power sekarang tinggal jadi menjadi berapa tuh persediaan powernya? 600 liter ditambah 100 liter. Jadi berapa nih? Ya udah 700 liter ya. Ya ini soalnya lagi baik kayaknya kayak gini ya. Nggak aneh-aneh yang ditanya ya. Jadi ini tuh jawabannya yang A gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, tentukan berapa lama salah satu bahan bakar akan habis lebih dulu jika penjualan bahan bakar setiap hari itu adalah 400 liter. Nah, ini kita butuh data ini lagi. Dengan persentase BBM, persentase 50% BBM super, 30% BBM power, dan 20% BBM ekstra pada persediaan awal. Oh, jadi si persentasenya berubah lagi nih. Penjualannya tiap hari teh jadi 400 liter. Oke, berarti ini penjualan ya. Kita bikin lagi tabel penjualan.
Itu kan penjualan setiap harinya 400 liter. Dari 400 liter tuh kita bagi 50%-nya super, 30%-nya power, terus 20%-nya ekstra. Jadi gini, ini tuh 50% super, 30% power, 20% ekstra gitu ya. Awalnya 400 liter tuh. Berarti komposisinya gimana tuh? Kalau 50% dari 400, berarti dia terjual 200 liter per hari kan? Penjualannya ya per hari ya. Terus 30% 0,3 aja kita kaliin sama 400 ya. 120 liter per hari. Terus BBM ekstra 20%. Berarti ini tuh 80 liter per hari. Berapa lama salah satu bahan bakar akan habis lebih dulu jika penjualan bahan bakar setiap hari adalah 400 liter? Berarti kalau super gimana nih? Ini teh tabel penjualan, kita butuh tabel persediaan. Tabel persediaannya yang tadi mana ya? Yang sebelumnya nih saya copy dulu. Nah ini, bukan, ini yang sekali antar. Nah ini persediaannya. Ya persediaannya nih. Nah ini tuh. Ini persediaannya. Nah ini penjualan. Enggak itu teh sama aja sih sebenarnya, kalau nggak saya satuin aja deh ya. Ini penjualan. Saya satuin teh maksudnya tabelnya, ini harga tuh nggak penting di sini ya. Ini persediaannya. Sorry, ini gorengnya tulisannya ya. Persediaan. Nah, persediaannya tuh yang ini ya, saya lingkarin merah weh. 1200 liter, ini 600 liter. Terus terjualnya teh 200 liter per hari. 120 liter per hari. Sama 80 liter per hari gitu. Ya, jadi kita bandingin mana yang habis lebih dulu. Coba kalau super gimana nih? Super berarti 1200 dibagi 200. Nah itu 6 hari tuh. Terus kalau power 600 dibagi 120. Itu 5 hari. Kalau ekstra 200 dibagi 80. 200 bagi 4 teh gocap 50. Bagi 8 bagi 80 jadi 2,5 ya. 2,5 hari udah habis nih. Berapa lama salah satu bahan bakar akan habis lebih dahulu? Ya yang paling cepat habis mah ya di sini BBM ekstra ya. Bahan bakar akan habis lebih dulu ya ekstra di sini. Kalau misalnya power, ini power tuh 5 hari bener. Super bener. Nah ekstranya tuh 2,5 hari gitu. Di sini kan bahan bakar mana yang habis lebih dulu pasti ekstra dulu gitu ya. Ya kan pembulatan nih 2,5 hari juga udah habis. Ya kalau bahan bakar mana yang habis lebih dulu saya pilih yang ini aja ya. 3 hari BBM ekstra, kudunya mah ada 2,5 hari di sini. Ya, kalau super benar itu 6 hari, power juga benar gitu. Cuman kan berapa lama salah satu bahan bakar akan habis lebih dulu? Yang ada di kepala saya mah kalau habis lebih dulu teh yang mana yang habis duluan gitu. Ya. Jadi ini saya simpulin aja yang 3 hari BBM ekstra gitu, karena ini 2,5 hari dia udah habis gitu ya. Kita kudu bandingin tabel persediaan sama penjualan. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini 2 buah jenis pasir, yaitu pasir 1 dan pasir 2 itu dituangkan secara terpisah ke dalam wadah yang berbentuk tabung yang berbeda ukuran.
Radius alas untuk pasir 1, di sini radius alas tabung untuk pasir 1 adalah setengah dari tingginya. Radius alas tabung untuk pasir 2 adalah sama dengan tingginya. Nah, diketahui P1 adalah pusat alas tabung yang berisi pasir 1 dan P2 adalah pusat alas tabung yang berisi pasir 2. Ya. Jarak antar pusatnya itu 12 meter. Pertanyaannya di sini, jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, ya, laju volumenya sama berarti ya si debitnya sama gitu, Q1 sama dengan Q2. Pertanyaannya R1 banding R2. Oke ya. Ini dulu ya buat tabung 1. Ini saya tulis dulu aja, tabung 1, ini tabung 2. Nah, katanya jari-jari tabung 1T sama dengan setengah dari tingginya. Berarti R1, saya tulis ya R1 sama dengan setengah H1 gitu. Berarti kalau misalnya R2 di sini kalau dia sama dengan tingginya, R2 itu sama dengan H2. Ya. Nah, kalau H1 gimana? H1. Kalau R1 sama dengan setengah H1, berarti H1-nya tinggal R1 bagi setengah kan? Atau 2 kali R1 gitu ya. Saya tulisnya gini. Kali 2 aja lah masing-masing gitu. Nah, ini kalau H2-nya gimana? H2-nya ya sama dengan R2 gitu. Nah, yang ditanya di sini tuh laju volumenya sama, berarti si debitnya sama ya. Antara tabung 1 sama tabung 2. Nah, ini data yang kita punya ya. Oke, ini berarti kayak gini. Kalau laju volume sama, debitnya sama. Jadi V per T. Debit itu kan sama dengan V per T ya. Saya tulis dulu aja deh rumus debit, bisa lupa ya. Q sama dengan V per T. Itu teh laju volume yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi laju volumenya kan sama. Ini V1 per T sama dengan V2 per T. Yang beda teh volumenya ya, tapi waktunya itu sama kan. Ya, V1 per T sama dengan V2 per T. Sebenarnya ini V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu. Cuman kalau supaya lajunya sama, si T1 T kudu sama dengan T2 gitu. Jadi nanti si volumenya sama gitu, V1 sama dengan V2. Nah, berarti kalau V1 volume tabung aja, itu kan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini tuh bentuknya lingkaran gitu. Nah, luas lingkaran apa? PR kuadrat ya kan? Ya, berarti ini PR kuadrat T, yang ini juga kudu PR kuadrat T. Cuman indeksnya, yang kiri mah punya si tabung 1, yang kanan mah punya tabung 2 gitu. Ya. Jadi pi sama pi-nya saya buang nih, saya coret. R1-nya kan ini kita nyatain dalam, oh ya, yang ditanya kan R1 banding R2 ya. Berarti yang si variabel T-nya aja kita ganti, atau si H-nya ya. H tuh ya T-nya gitu tingginya. Atau biar nggak banyak ting variabel, mah saya tulisnya gini weh. Ini H1, ini H2 gitu ya. Jadi jangan pakai T, pakai H ya. Ini H1, yang ini H2. Nah, kita nyatain si H-nya tuh dalam R. Kenapa harus dalam R? Kan yang ditanyanya R1 dan R1 banding R2. Jadi kudu melibatkan R1 dan R2 nanti dalam perhitungan gitu. Nah, H1-nya kita ganti pakai yang ini. Ya, yang 2R1. H2-nya kita ganti pakai yang R2. Jadi di sini R1 kuadrat dikali 2R1 berapa tuh? 2 R1 pangkat 3 gitu ya.
Ya kan? R1 kuadrat kali 2R1, 2R1 pangkat 3. Nah, H2-nya itu R2. Berarti R2 kuadrat dikali R2, ya R2 pangkat 3 gitu. Nah, yang ditanyakan R1 banding R2, berarti ini teh pindah. R bagi R. Nah, ini 1, ini 2. Nah, ini pangkatnya jadi pangkat 3 gitu di sini ya. Saya buat sekaligus kayak gini. Nah, si 2 itu teh nempel sama R1 pangkat 3. Berarti supaya nempel si 2-nya, kalau perkalian silang, kita mesti letakin di bawah gitu. Ya kan, karena yang saling diagonal teh kan nempel gitu. Jelas ya? Nah, ini berarti 1. Udah aja kita akar pangkat 3-in masing-masing ruas. Ini akar pangkat 3, yang ini juga akar pangkat 3 gitu. Ya. Nah, jadi gimana tuh? Kalau di akar pangkat 3 ini ya udah R1 banding R2. Saya tulis ini ya. Nah, akar pangkat 3 dari 1 itu teh 1. Akar pangkat 3 dari 2 ya akar pangkat 3 dari 2 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 2 gitu. Ya udah di sini R1 banding R2 sama dengan 1 banding akar pangkat 3 dari 2 gitu. Ada nggak jawabannya? Nah, yang D ya. Nah, lagi kita ngerjain soal yang bawah ini, data atau informasi ini ya kita pakai lagi ya, saya copy lagi. Nah, itu kan kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama ya. Berarti ini sama tuh si debitnya. V1 T1, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Si rumusnya bakal sama gitu. Nah, cuman yang ditanyakan H1 banding H2. Jadi kali ini yang dicoretnya apa yang kita maininnya tuh si variabel H-nya gitu. Dengan kata lain kita harus nyatain variabel R dalam H. Jadi kalau tadi mah kita pakai H1 sama dengan 2R1 dan H2 sama dengan R2, kali ini kita pakai yang ini. Ya. R-nya kita buat dalam H gitu. Supaya muncul si variabel H-nya. Nah, R1-nya kita ganti sama setengah H1. Dan dikuadratin tuh. Jadi setengah dikuadratin itu kan 1/4. Nah, H1 dikuadratin ya H1 kuadrat. Terus dikali lagi sama H1. Jadi 1/4 dikali H1 pangkat 3. Nah, kayak gini. Sama dengan R2 kuadrat. Itu teh berarti H2 kuadrat. Dikali sama H2. Jadi H2 pangkat 3 gitu. Jadi di sini gimana nih ngoprek si ininya supaya jadi H1 per H2. Ini supaya jadi H1 per H2 berarti saya tulis ya, ini saya satuin aja nih pangkat 3. Nah, ini H1, ini H2. Nah, itu teh kan 4. Ini kalau kali silang mah nempel sama H2 kan. Berarti posisinya harus saling diagonal dia supaya cocok kan ini. Yang saling diagonal tuh ya dikaliin. Berarti ini teh 4/1. Kita kasih akar pangkat 3 masing-masing ruas. Ini kasih akar pangkat 3, yang ini juga dikasih akar pangkat 3 gitu. Nah, jadi H1 banding H2 di sini kita bisa tulis H1 per H2 itu teh sama dengan akar pangkat 3 dari 4 banding akar pangkat 3 dari 1. Jadi H1 banding H2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 banding 1. Nah, jadi jawabannya itu yang E ya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika kedua pasir dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua ujungnya bertemu di satu titik. Bertemu ya, jarak titik pusat satu ke titik temu. Nah, ini gambarnya gimana sih? Oh, ini tabung 1, ini tabung 2. Jarak antar pusatnya teh 12. Ini saya gambar dulu ya. Berarti kayak gini kan. Kalau bertemu mah nanti teh saling bersinggungan gini nanti si lingkarannya. Ya, ini R1, ini R2. Nah, gini ya. Kurang lebih mah. Nah, yang ditanya tadi jarak R1 ke titik temunya. Nah, ini R1-nya kan dari sini. Nah, ini pusatnya kayak gini kan. Nah, pusatnya tuh jarak antar pusatnya yang ini 12 gitu. Jarak apa sih tadi? Jarak P1 pusat 1 ke titik temu. Pusat 1 teh berarti yang ini. Ini P1 tuh. Ke titik temu. Dan jarak antar pusatnya kan 12. Ini titik temunya. Titik temu. Nah, ini kan jari-jarinya tuh berarti R1. Terus ini R2 gitu ya. Berarti kalau kita jumlahin teh kudu 12. Nah, gimana tuh? Saya copy ya ke sini. Sorry. Persamaannya jadi gini kan. R1 ditambah R2 itu teh kudu sama dengan 12. Jarak titik pusat 1 ke titik temu berarti yang ini kan. Si R1-nya. R1 teh berapa? Nah, supaya kita bisa ngitung R1, nanti si variabel R2 ini kita nyatain dalam R1. Caranya gimana? Nah, ini kan kita udah punya perbandingan ini nih. Nih, saya copy lagi ya dari atas. Nih, kita punya perbandingan ini nih. Sorry. Nah, berarti R2-nya kita nyatain dalam R1. R2-nya teh kan yang ini. Ya, berarti R2 di sini sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Ya, kali silang aja tuh. Ini kali R1 gitu. Ya. Nah, nanti saya pindahin ke sebelah sini. Si R2-nya. Jadi R1 ditambah akar pangkat 3 dari 2 kali R1. Nah, kayak gini. Nah, lihat grasi R1-nya teh kan sama nih. Nanti kita keluarin gitu. Ini sama dengan 12. Nah, yang setelah tanda tambah mah ini pengalinya teh adalah akar pangkat 3 dari 2. Kalau yang awal mah 1. Nah, ini kalau dikeluarin jadi kayak begini nih. R1 kali, ini buka kurung, 1 tambah akar pangkat 3 dari 2. Sama dengan 12. Nah, jadi R1-nya itu teh sama dengan 12 dibagi yang ini nih. Ya, akar pangkat 3 dari 2 tambah 1. Ya, saya tulis lagi gini ya. Jadi si ininya nanti pindah ke bawah gitu. Udah deh, jawabannya dapat ini. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks buat soal nomor 19. 9 sampai 11 gitu ya. Nah, teksnya gini. Andi memiliki berangkas yang terdiri atas 8 kata sandi. Nah, 3 kata sandi pertama itu harus merupakan kombinasi huruf A, B, C. Sedangkan 5 kata sandi berikutnya
itu adalah angka 1 sampai 5. Nah, berangkas tersebut memiliki sistem, yaitu apabila 3 kali salah masukin kata sandi. Nah, ini mesti nunggu 30 menit lagi buat nyoba. Si Andi lupa kata sandinya. Kata sandi yang ia ingat itu adalah digit pertama B. Terus digit keempat itu adalah angka 1. Dan digit terakhirnya itu 5 gitu ya. Ya, ini saya gambar dulu deh ya. Berarti itu ada 8 digit sih kata sandinya ya. Saya bagi dulu aja. Saya bikin si filling slotnya ya. Pokoknya ada 8 digit. Wait, bentar ya. Ini 8. Itu baru 4 ya. Nah gini. 8, cocoknya nih 8 biji. Iya 8 slot kan. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ada 8 digit gitu ya. Nah terus udah gitu 3 kata sandi pertama merupakan kombinasi huruf ABC. Berarti ini tuh diisi sama huruf nih. Selebihnya yang putih itu sama angka. Katanya Andi lupa kata sandinya. Kata sandi yang ia ingat adalah digit pertama tuh B. Berarti digit pertamanya B. Terus digit keempat itu angka 1. Ini digit keempat. Dan digit terakhir tuh 5 gitu ya. Nah berarti B itu kan cuman satu kemungkinan. Kenapa? Karena si hurufnya tuh A, B, C. Si angka sama 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah berarti ada berapa kemungkinan di sini ya. Nah kata sandi pertama harus merupakan kombinasi huruf A, B, C. Berarti ya ini mah permutasi. Anggaplah huruf B itu udah kepake ya. Berarti di sini ada berapa cara tuh buat nyusun si huruf-hurufnya. Coba bentar ya. Berarti ini satu kemungkinan, angka 1 teh satu kemungkinan, angka 5 satu kemungkinan. Berarti B udah dipakai, sisa hurufnya berapa tuh? 2 lagi kan? Berarti sini 2, sini 1. Nah, udah gitu angka 1 udah kepake, angka 5 udah kepake, sisanya 3 huruf lagi, 3 angka lagi. Berarti di sini bisa di slot kelima itu ada 3 kemungkinan angka yang bisa ngisi. Kalau nggak 2 ya 3, kalau nggak ya 4 gitu ya. 3 udah kepake 1, sisa 2, kepake 1 lagi, sisa 1. Nah ini kita kali ini ada berapa tuh? 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 6 kali 2 itu 12. Berarti totalnya ada berapa cara tuh? 2 huruf sama 6 angka. Oke, berarti di sini banyaknya permutasinya ada berapa tuh? 2, 3, 2, 1 kali 2, 12 ya. 12 kombinasi angka gitu. Angka dan huruf. Ada 12 cara. Kan kudu beda semua ya. Nah ini informasi di soal tuh 3 kata sandi pertama harus kombinasi huruf ABC. Berarti ada 3 kemungkinan sini. 5 kata sandi berikutnya itu angka 1 sampai 5. Nah kalau misalnya dia salah masukin kata sandi sebanyak 3 kali, kudu nunggu katanya 30 menit lagi untuk mencobanya. Nah berarti kan di sini ada 12 cara atau 12 percobaan lah ya. Berarti anggap aja kalau 12 percobaan ya, anggap aja dia salah terus sampai sewaktu-waktu dia berhasil gitu. Yang ditanya di sini lama waktu tunggu dan mencobanya. Nah sekali nyoba teh berarti 5 menit di sini. Oh berarti di sini percobaan ke berapa aja nih? Yang pertama percobaan ke 1, kedua, ketiga ya. Ini salah. Berarti dia nunggu berapa menit? Tunggu 30 menit.
Terus yang kedua ya, di sini percobaan ke sampai totalnya 12 gitu ya. 12 kali percobaan. Percobaan keempat 5 6 salah. Ini tunggu lagi 30 menit. Udah 6 percobaan tuh. Terus yang ketiga percobaan ke-7 8 9. Ini salah juga. Berarti kudu tunggu 30 menit. Ya. Nah, si Andi kan mencoba seluruh kombinasi kata sandi selama 5 menit nih. Waktu dia nyobanya itu teh berarti 5 menit. Nah, ini berarti yang keempat tuh percobaan keberapa tuh? Ini buat nyoba 3 kali teh dia butuh waktu 5 menit. Nah, ini anggap aja percobaan ke 10 sama 11 dia gagal tuh, masih salah. Ya, yang ke-12 dia berhasil. Berarti dia nggak usah nunggu lagi 30 menit kan? Nah, jadi ini berapa lama nih? 30 menit kali 3. 90 menit ya. Yang ditanya lama waktu tunggu dan mencobanya, berarti fokus kita teh waktunya sekarang. Ya. Jadi total waktu tunggu dan nyoba itu teh 90 menit. Nah, untuk 3 kali percobaan kan 5 menit tuh ya. Berarti di sini 4 kali ngelakuin 3 kali percobaan kan. Ya, ini percobaan 1 2 3, percobaan 4 5 6, percobaan 7 8 9, terus percobaan 10 11. Ya kan, sekali nyoba dia 5 menit gitu. 5 menit tuh buat 3 kali nyoba gitu maksudnya ya. Dia waktu tunggu 90 menit udah. Kalau dan nyoba berarti ditambah 5 5 menit dikali 4. Berarti 20 menit ya. 20 menit di sini. 5 menit dikali 4 ya 20 menit. BTW 20 menitnya berapa menit totalnya? 90 menit tambah 20 menit berapa menit tuh? 110 menit ya. 110 menit 4 kali 5 menit kan 20. Berarti kalau 110 menit berapa nih? 1 jam lebihnya 1 jam teh 60 menit. Berarti lebihnya 50 menit ya. 1 jam 50 menit aja di sini. Berarti jawabannya ada nggak? Tuh yang C ya. Ya. Ingat, sekali nyoba tuh dia 5 menit. Ditambah waktu tunggunya tuh 90 menit. Kita jumlahin semua. Jelas ya? Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Andi lupa kata sandinya. Nah, ini saya kopas dulu aja ya yang tadi. Nah, ini. Digit pertama teh B. Digit pertamanya B. Terus udah gitu digit keempat angka 1. 1, 2, 3, 4 ini angka 1. Angka terakhirnya 5. Berarti dia berhasil pada percobaan ketiga. Dan mencoba secara urutan alfabetis dan angka. Nah, ini keywordnya ya. Dia mencoba secara urutan alfabetis dan angka. Berarti si slot-slot yang belum keisinya ini nanti kita isiin ya. Jadi kalau percobaan 1 gimana nih? Sesuai urutan alfabetis ya berarti dari huruf dulu. Tadi kombinasi hurufnya kan B, C, A, terus angka 1, 2, 3, 4,
5 itu ya. Berarti percobaan pertama dulu ya, ini B, terus A, baru C ya. Ini udah nih ya huruf nih. Hurufnya di 3 slot pertama ini. Terus kalau angka berarti kalau dia ngurut ya 1, 2, 3, 4, 5. Kan secara urutan alfabetis angka tuh. Berarti yang kedua ini juga sama, BAC juga. BAC, cuman angkanya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari lagi angka yang lebih besar dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa nih? 1, naik 1 tingkat gitu sih angkanya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti slot kedua harus berapa nih? Harus 2 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 4, ya kan? Angkanya tuh berarti ya mulai dari 1, 2 aja dulu ya. Tar ya. Angkanya kan itu udah pasti 1 nih. Berarti yang ini doang yang belum diisi. Ya angka depan mah nggak bisa diisi. Gimana tuh yang silang-silangnya gantinya? Maksudnya gimana sih soalnya? 2, 3, 4. Yang lebih besar dari 2, 3, 4 berapa? Ini gini loh. Maksudnya kita isi yang XX ini nih berapa nih? Kalau huruf mah tadi udah jelas. A dulu baru C kan? Tar ya, ini saya sambil mikir dulu ya. Ini A dulu baru C. Kalau angka di sini kan kita gantinya sama 2, 3, 4. Terus kalau sesuai urutan berarti 2 dulu, baru 4, baru 3 gitu ya. Nah ini kalau angka ya. Terus yang ketiga berarti gimana nih? Ya berarti ini masih BAC gitu ya. Cuman si angkanya yang kita mainin 2, 4, 3 jadi berapa tuh? Pokoknya yang diganti tuh ya 3 angka yang di tengah aja tuh ya. Yang di ujung sama ujungnya mah biarin aja. Ini 5. Nah dari 2, 4, 3 berapa lagi yang lebih besar? 3 ya. Dari 3 baru 2, 4 gitu. 3, 2, 4. Nah yang ditanya di situ pada percobaan ketiga dia berhasil. Ya. Berarti kata sandinya berapa di sini? Berhasil pada percobaan ketiga 1, 3, 2, 4. BAC 1, 3, 2, 4, 5. Ya opsi yang tepatnya di sini yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika kata sandi berangkas adalah BCA 1, 2, 3, 4, 5. Terus jika kata sandi disusun secara urutan alfabetis dan angka, maka kata sandi ini terletak pada urutan keberapa? BCA 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba ya, ini awalnya kan gini. Ya kita coba-coba ya. Ini teh huruf pertama teh kudu B tadi. Yang udah pasti ya. Ini B, terus digit keempatnya 1, ininya 5. Gitu ya, nanti tinggal kita main-mainin urutannya ya. Urutan keberapa coba ya? Ini B, kita urutin secara alfabetis. Ini berarti A dulu, baru C. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang hitam mah artinya yang udah fix gitu ya. Kalau yang kedua berapa? Masih BAC ya. BAC di 1, 2, 3, 4 ya, jadi 2, 4, 3 ya. Nah ini 2, 4, 3, 5 itu ya. Terus di sini kita nyoba aja ya 10
10-10-nya ini masih BAC juga. Terus udah 1 di sini ke 3. 3-nya 3, 2, 4. Yang kita mainin tuh yang birunya aja. Yang fixnya mah udah aja biarin. Terus B ini 1, ini 5. BAC 1, 3, 2, 4 udah, jadi di sini tuh 3, 4, 2 ya. Terus di sini B 1, 5. Berarti ini AC 3, 4, 2. Di sini jadi 4, 2, 3 ya. Ya enggak? 4, 2, 3 kan. Terus yang ke-6 BAC 1. Terus itu 4, 2 udah, berarti 4, 3, 2 nih. 4, 3, 2. Nah ininya 5. Nah udah ya. 2, 3, 4 udah kepake di situ. Berarti ini urutan ke-6, bukan ya, bukan urutan ke-6. Urutan ke-7 apa nih? B ini 1, ini 5. Ini berarti urutan ke-7-nya, berarti kalau ini udah 2, 2, 3, 3, 4, 4, oke. Berarti ini kudu C ya. Ini C, ini A gitu. Nah, ini B, C, A. Terus di sini baru ngurut 2, 3, 4, 5. Oh ya udah, di sini mah urutan ke-7 ya. BCA 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, urutan ke-7 ini urutan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Kan disusun berurutan secara alfabetis dan angka yang boleh digonta-gantinya. Berarti jawabannya BCA 1, 2, 3, 4, 5 itu T yang B, yang 7 urutan ke-7. Nah, selanjutnya ini teks buat soal nomor 12 sampai 14. Diketahui beberapa kurs mata uang dunia terhadap rupiah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut ya. Nah, 1 USD itu 16.100, 1 yen 104 rupiah, dan 1 dirham atau 1 AED gitu ya, itu adalah 4.400. Nah, kalau seseorang ingin menukar 4.400 menukar XUSD ke AED, maka AED yang diperolehnya berapa nih? Ya udah aja, kalau kayak gini kita ubah aja USD-nya ke rupiah ya. Nah, kalau XUSD gimana tuh? XUSD berarti ya sama dengan X dikali 16.100 kan. Rupiah gitu ya. Nah, ini udah kita konversi aja ke Dirham Emirat ke AED gitu. Caranya gimana? Kita ubah nih si rupiahnya ke AED gitu ya. Jadi kalau 1 AED kan tadi itu sama dengan 4.400 rupiah ya. Nah, sekarang kalau ini gimana? 16.100 X rupiah, ini saya kopas aja ke sini. Sama dengan titik-titik gitu. Nanti ini berapa nih? Kali silang. Kali silang kan, ini kali ini dibagi 4.100 gitu ya. Ya misalin aja di sini apa ya? M gitu ya. Sama dengan 16.100 X dibagi 4.400. Ya kan, rupiah sama rupiahnya nanti kecoret. Ini udah jadi AED nih. Udah deh, kita coret aja ya. Jadi 161 per 44X. Jadi M-nya di sini sama dengan 161 per 44 X AED ya.
Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang turis Jepang membawa uang 100.000 yen dan ingin berkunjung ke Indonesia. Nah, jika di Indonesia ia dikenakan ongkos tukar 100.000 dan uangnya dibelanjakan di Indonesia sebesar 10 juta, 10 kojut ya. Maka sisa uangnya berapa tuh ya? Nah kan si turis Jepangnya tuh bawa uangnya 100.000 yen. Ya, tadi 1 yen berapa nih? 1 yen 104 rupiah ya. Ini saya tulis aja di sini. Ini 1 yen. Itu tuh 104 perak, 104 rupiah. Ya. Berarti ini kita konversi aja dulu ke rupiah ya. Dia bawa uang katanya 100.000 yen. Udah gitu di Indonesia dikenakan ongkos tukar dan dibelanjakan 10 juta. Nanti kita kudu balikin lagi ke yen atau. Ya udah berarti di sini total uangnya dalam rupiah berapa? Ya. Jadi 100.000 yen. Ya tinggal 100.000 aja dikali 104 ya. Jadi 104 dikali 100.000. Nolnya berapa biji tuh? 5 ya. Berarti 100 dikali 104 kali 100.000 10 kojut 400.000 10 juta 400.000. Nah gini. Cocok kan nolnya 5 ya. 1, 2, ntar ya, saya cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke cocok ya. Udah gitu dikenakan ongkos tukar 100.000 di Indonesia. Ya berarti sisanya setelah ongkos tukar 10.300.000 dan dibelanjakan 10 juta. Berarti sisa uangnya berapa nih? Sisanya kan 10,4 juta gitu ya. 10,4 juta dikurangin 10 juta ditambah 100.000. Berarti 10 juta 100.000 10,1 juta. Sisanya berapa tuh? Sampai ceng tuh 300.000. Nah 300.000 kita konversi lagi ke yen gitu. Kan 1 yen tuh 104 rupiah. Dan berarti konversinya di sini nah, konversinya gimana tuh? Kalau 1 yen 104 rupiah, kalau 300.000 rupiah, itu tuh berapa yen gitu. Ngerti gak? Gini nih, 1 yen, itu tuh kan 104. Nah sekarang kalau 300.000, itu berapa gitu? Itu X yen gitu. Misalnya ya berarti X-nya nanti sama dengan 300.000 kita bagi 104. Berapa nih? 300.000 sekitar 2.000. 3.000 tuh bentar-bentar. 300.000 dibagi 100 ya 2.800-an ya. Kurang lebih sekitar 2.800-an ya. Sekitar 2.800-an tuh berarti ada di interval yang mana? 2.800-an nih pasti, karena 300.000 dibagi 100 aja udah 30.000 gitu. Ini kan si pembaginya tuh lebih dari 100, berarti ya sekitar 2.800 atau 2.900-an lah. Nah di rentang yang ini kan. Ya. Ini yen. Berarti di sini teh rentangnya 2.600 sampai 3.100 yen. Gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, seorang turis dari Uni Emirat Arab berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa uang 50.000 untuk ditukarkan ke dalam dolar.
Terus diketahui bahwa ongkos tukarnya itu adalah $40. Jika ia membelanjakan uangnya di sana sebesar $2.500, sisa uangnya berapa dolar? Gitu. Ya. Oke, tadi di sini berapa sih? Uni Emirat Arab berkunjung ke Amerika Serikat bawa 50.000 AED. Bentar ya, saya lihat tabelnya dulu. Nah, ini berarti $1 16.100, 1 dirham 4.400. Ini konversi dalam rupiah dulu ya, tadi 1 USD. Itu kan 16.100 rupiah. Terus 1 AED itu 4.400 rupiah. Nah, turisnya kan bawa uang 50.000 AED ya, untuk ditukarkan ke dalam dolar. 50.000 AED berarti kita konversi aja dulu jadi rupiah ya. Gimana nih? 50.000 AED itu teh 50.000 dikali 4.400. Ya, berarti 50.000 AED. Ini 44 kali 5 aja berapa tuh? 220 ya. 220, terus nolnya ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 6. 220 kojut nih. 220 juta. 2, 3. 2, 3 rupiah. Wah, nolnya banyak banget. Terus diketahui bahwa ongkos tukarnya adalah $40. Oke. Ini 220.000 rupiah kita ubah dulu aja ya jadi USD itu. Karena ini kan dipilihannya semua dalam USD. Jadi 220.000 rupiah berapa USD nih? Caranya 1 USD itu kan 16.100 rupiah. Berarti ini kita konversi lagi ya 220 juta. Aduh, kalau dibagi 16.100. Ini lumayan ya ngebaginya. Malas nih ngitungnya ya. Bentar ya, saya hitung dulu. Berarti berapa tuh? 2200. 2.200.000 ya. 2.200.000 dibagi 161. Bentar. Nggak bisa ditaksir ya ini mah ya. Itu pilihannya mirip-mirip soalnya. 2.200.000 dibagi 161. Ya udahlah, ini nanti hitung sendiri aja pakai kalkulator aja biar cepet ya. Jadi 13.664,6 gitu ya. 0,6 atau 0,59 di kalkulator mah. USD. Gitu. Terus ongkos tukarnya $40. Ya udah. Di sini kan yang ditanya sisa uang. Sisanya berarti sorry. Ini setelah dihitung pakai kalkulator nggak mungkin ya, masa sisanya segini bagi 16.100 maksudnya. Ini tuh jadi 13,664. Ya. Tar. Ini nolnya 2 coret udah. Berarti 220 juta. Bentar ya, ini saya cek dulu ya. Oke. Itu udah. Ya, 13.664,59. Terus di sini sisa uangnya berarti 13.664,59.
11,59 dikurangi ongkos tukar teh 40 USD, udah dalam USD semua kan, kurangi 2.500. Tuh mirip-mirip lagi sih pilihannya ya. Ini memang rada kurang ajar ini sih soalnya ya. Jadi dikurangi 2.540. Nah berapa tuh? Ini bentar ya. Sekitar 11-an ya. Tartar ini saya cek ya. Iya benar-benar tuh 11.125 gitu ya. Jadi ini sisanya 11.125 USD ya, dolar tuh ya gini tuh. Nah, gitu ya, dolar S dicoret. Berarti ini jawabannya yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks buat soal nomor 15 sampai 18. Jadi ceritanya gini, sebuah pusat data memiliki total kapasitas 10 terabyte atau TB ya. Konversi yang digunakan 1 TB itu 1000 GB dan 1 GB itu 1000 MB. Oke. Nah, saat ini 80% dari total kapasitas sudah terisi oleh dua jenis file. Kalau video itu 4 GB per file. Kalau dokumen itu 50 MB per file. Nah, soal nomor 15-nya gini, ada 1500 file video yang tersimpan. Nah, sebuah algoritma kompresi akan dijalankan untuk mengurangi ukuran setiap file video sebesar 30%. Nah, berapakah jumlah total file dokumen yang tersimpan saat ini? Ya. Oke, jadi ada 1500 video nih ceritanya yang udah kesimpan. Ya. Udah gitu, sebuah algoritma kompresi ini akan dijalankan untuk mengurangi ukuran setiap file video sebesar 30%. Berarti ukuran file videonya berapa nih? Kita lihat dulu ya, ukuran file video itu kan ada 1500 file. Ukuran file videonya di sini berarti 1500 file dikali 4 GB. Berapa nih? 6000 GB ya. 6000 GB. Ya kan? Terus 80% dari total kapasitas sudah terisi oleh dua jenis file. Ya kan? Nah, ini pusat data punya kapasitas tuh 10 terabyte. Dan 1 terabyte 1000 GB. Ya. Kalau 10 terabyte berapa tuh? 10 terabyte berapa gigabyte? 10.000 ya. Ini tuh 10.000 GB. Nah, berarti sisa ruangnya berapa di sini? Sisa ruangnya atau sisa memori gitu ya, sisa memori kosong. Sisa ruang di sini ya 8.000 dikurangin 6.000 gitu ya. Nah, 8.000-nya dari mana? Kan ini soalnya bilang saat ini 80% dari total kapasitas itu sudah terisi oleh dua jenis file. Ya. Dia sudah terisi oleh dua jenis file, berarti kalau 80% dari total kapasitas, artinya kapasitas awalnya tuh 10.000. Berarti kalau udah terisi 80% ya udah kepake berapa? 8.000 gitu ya. 8.000 GB. Nah, 8.000 GB dikurangin ukuran file video. Bayang nggak? Jadi gini deh, saya gambarin ilustrasinya bisa nggak kebayang ya. Nah, ini misalnya si pusat data ya, kapasitasnya segini. Udah keisi nih si 80% nih.
Ya, keisi 80%-nya sama dua file. Ada file video. Nah, ini video misalnya segini ya. Ini video. Gitu ya. Nah, ini file dokumen segini. Nah, si videonya misalnya ini 6000 GB. Terus udah gitu ini dokumennya 2000 GB. Ya kan? Kan udah keisi 80% ya. Karena total ini tuh total memorinya awalnya 10.000 GB. Jadi yang masih kosong tuh yang putih ya 2000 lagi gitu. Sisa ruangnya berapa? Sisa ruangnya berarti 2000 GB di sini ya. Nah, berarti kan 80% udah terisi tuh. Berarti 2000 GB itu kepake buat file dokumen. File dokumennya tuh 50 MB per file. Gitu. Berarti jumlah dokumennya berapa? 1 GB sama dengan 1000 MB. Berarti ini berapa MB nih? 2000 kali 1000. 2 juta megabyte ya. 2 juta megabyte. Nah, 2 juta megabyte itu berapa file? Satu file itu 50 megabyte. Nah, sekarang kalau misalnya 2 juta megabyte itu berapa file? X aja misalnya. Ya udah. Di sini kalau mau nyari X-nya tinggal kali silang. Satu file kali 2 juta dibagi 50. Jadi si X-nya ini sama dengan 2 juta dibagi 50. Ya 40.000 file kan. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 16. Nah, setelah semua file video dikompresi, berapa total ruang kosong dalam gigabyte yang akan tersedia? Jadi ini ruang kosong awal, ini saya ambil ini ya. Gambar ini. Oke. File video itu 4 GB per file. Oke ya, ini kayak gini. Nah, gini. Semua file video dikompresi. Berarti si 6000 GB ini tuh dikompresi. Total ruang kosong yang tersedianya berapa? Nah, sebuah algoritma kompresi akan dijalankan untuk mengurangi ukuran setiap file video sebesar 30%. Ya kan? Berarti kalau misalnya 6000 GB dikompresi 30%. Jadi setelah dikompresi jadi berapa tuh ukurannya? Bentar ya, saya mahamin dulu sih soalnya. Sebuah algoritma kompresi akan dijalankan untuk mengurangi ukuran setiap file video sebesar 30%. Berarti yang dikurangi ya. Ini ukuran yang dikuranginnya. Ukuran file video yang dikurangi. %30 kan? 30% dari 6000 GB. Itu teh 0,3 aja dikali 6000 1800 ya. Dikurangi 1800 GB.
Nah, ini ukuran file videonya. Ya udah. Ini kan awalnya kosongnya kayak gini nih. Kosongnya 2000 GB tuh di atas. Ini awalnya gini ya. Terus dikompresi tuh ya jadi kosong sih ruangnya. Bayang nggak? Awalnya 2000 GB ya. Kalau dikompresi berarti 2000 itu ditambah 1800 gitu. Ya jadi total ruang kosong. Di sini saya tulis. Total ruang kosongnya ya 2000 tambah 1800. Ya 3800 GB. Jadi jawabannya yang D gitu. Ini kebayang nggak? Ini kalau nggak kebayang ya saya gambar lagi deh ya. Ini tetap nanti bakal jadi 10.000 GB. Cuman ini setelah dikompresi ini tuh jadi si file videonya yang ini nanti teh ngurangin. Nah, ini ngurangin set gitu, yang ngurangin segini. Setelah dikompresi. Tah, gini. Ya, dokumen mah tetap aja gitu. Nah, jadi si ruang kosongnya teh nambah gitu. Lihat gak? Nih, awalnya ya. Si ruang kosongnya tuh 2000 GB. Nah, ini udah dikompresi, si file videonya teh berubah kan. Nggak 6000 GB lagi. Tapi dia berkurang 1800 gitu. Kalau berkurang 1800 jadi berapa tuh? Jadi 4200 gitu ya. Jadi ya kapasitasnya mah tetap nggak berubah gitu. Ya, ini tuh ruang kosongnya aja nambah jadi 3800 GB. Ya, yang ditanyakan total ruang kosong. Gitu aja. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-17 di sini manajemen mempertimbangkan dua algoritma kompresi berbeda untuk 1500 file video. Yang A mengurangi ukuran setiap file video sebesar 25%. Yang B mengubah ukuran setiap file video dari 4 GB jadi 3 GB. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Ya, coba di sini. Kalau algoritma A yang digunakan, total ruang yang dihemat adalah 1500 GB. Ya. Ini ukuran setiap file video sebesar 25%. Awalnya ukuran file video berapa sih? Itu informasinya itu ada di paling atas tuh. Nah, file video tuh 4 GB per file. Ya. Berarti kalau dikurangi 25% jadi ini algoritma A atau bukan algoritma ya, harusnya mas skenario A gitu. Ya, berarti hemat berapa nih? Hematnya 25% dong. Ya. Jadi kalau misalnya skenario A, saya tulisnya skenario ya, bukan algoritma. Skenario A di sini. Ukuran setiap file video itu dikurangi 25%, berarti menghemat 25% ya seperempat kan, 25 per 100 kali 4 GB gitu ya. Tapi ini tuh 1500 video, berarti kali 1500 gitu ya. Seperempat kali 4 kali 1500 gitu. Nanti satuannya gigabyte. Jadi menghemat berapa nih? Hematnya 1500 GB. Bener nggak? Opsi yang A. Ini bener nih. Ya, lebih hemat dong. Coba kalau skenario B, mengubah ukuran file video dari 4 GB menjadi 3 GB. Ya sama aja ya. Ini kan hemat 1 GB tuh. Hematnya 1 GB.
Tapi dikali 1500 file video, ya hematnya 1500 gigabyte juga. Jadi ini benar. Berdasarkan penghematan, algoritma A lebih efektif dibanding algoritma B. Ya salah. Orang sama ya, sama-sama menghemat 1500 GB gitu. Ya jadi nggak mungkin ini lebih efektif. Gitu ya. Soal yang ke-18. Nah ini manajemen mempertimbangkan menjalankan dua kompresi. Kalau kompresi awal video dikurangi 30%, kompresi alternatif dokumen dikurangi 50%. Nah ini beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dengan asumsi kedua algoritma dijalankan. Nah penghematan ruang dari kompresi video lebih besar daripada kompresi dokumen. Ya ini penghematan video lebih besar dari dokumen, benar atau salah? Kalau video hemat berapa tuh? Video tadi di sini ya. Kalau video hemat 30%. Kompresi awal ya. 30% dari berapa tuh? File awal video. Ini di soal saya harus lihat dulu ke yang bagian atas nih. Gambar ini nih ya. Saya butuh gambar yang ini nih. Bentar ya. Nah, ini awalnya teh kan gini. Video teh 6000 GB. Terus kalau kompresi awal berarti video dikurangi 30%. Kalau alternatif dokumen kurangi 50%. Berarti kalau videonya itu hemat 30%. 30% dari 6000 berapa? 0,3 aja kali 6000. 1800 ya. Jadi kalau video mah hemat 1800 GB. Nah kalau misalnya dokumen hemat berapa? 50% berarti hematnya 1000 GB ya. Nah katanya penghematan ruang dari kompresi video lebih besar daripada kompresi dokumen. Nah hemat 1800 ya iyalah lebih besar dibanding hemat 1000 ya. Ya ini bener nih. Ini pernyataan satu tuh. Nah kalau pernyataan yang kedua gimana tuh? Total ruang yang dihemat dari kedua proses lebih dari 2 terabyte. Nah total hematnya berarti berapa tuh? 1800 ditambah 1000. 2800 giga ya. Nah 2800 giga ini berapa tera? Tadi 1 tera. 1 tera sama 1000 giga kan ya. Tuh 1 terabyte 1000 giga. Kalau 2800 giga ya bagi 1000 aja. Ya ini 2,8 terabyte. Lebih dari 2 tera. Ya ini benar juga. Setelah kedua kompresi selesai, total kapasitas terisi akan kurang dari 6 terabyte. Ya udah kapasitas terisinya kita lihat di sini ya, kapasitas terisi awalnya berapa tuh? Awalnya kan terisinya 8000 GB ya. Jadi ini kapasitas terisi. Tuh lihat awalnya tuh digambar kan ini 8000 GB berarti 8 tera lah ya. 8 tera.
dikurangin penghematannya tuh 2,8 tera. Jadi berapa tuh? 5,2 terabyte. Itu kurang nggak dari 6 tera? 5,2. Iya ya, berarti ini benar juga. Jadi benar BBB gitu ya. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal nomor 19 sampai 20. Untuk membangun jalan raya sepanjang 100 meter itu dibutuhkan 12 orang agar selesai selama 15 hari. Nah, agar jalan 120 meter itu selesai dalam 12 hari, jumlah orang yang harus ditambah berapa? Ini mah soal SMP ya, jadi kita pakai cara cepat aja buat nyelesain soal kayak gini. Nah, objek yang dibandingin apa aja di sini? Panjang jalan, orang, sama hari. Jalan, orang, sama hari ya. Jadi nanti bikin aja matriks atau tabelnya kayak gini ya. Ini jalan, kelak ya, saya bikin dulu. Jalan, orang, sama hari. Jadi ceritanya gini. Ini jalan, terus apalagi nih hari, gitu ya, sama orang. Nah, ini saya bikin tabelnya gini. Di SMP kan udah pernah belajar gitu ya. Nah, kayak gini. Perbandingan senilai berbalik nilai lah zaman SMP mah. Nah, kalau jalan rayanya itu 100 meter. Ceritanya berarti ini 100 nih. Itu selesai selama berapa hari? 15 hari kan? Berarti isi di sini 15 hari. Ya kan? Dibutuhkan berapa orang? 12. Nah, dari 12-nya isi sini gitu. Nah, sekarang pertanyaan nomor 19. Agar jalannya 120 meter. Agar jalan 120 meter. Berarti panjang jalannya di sini 120. Sini 120. Selesai dalam waktu 12 hari gitu. Ya. Jumlah orang yang harus ditambahnya berapa? Berarti ini X. Nah, mau nyari nilai X-nya ini gimana? Kita pakai cara cepat aja. Ingat ya, kalau misalnya perbandingan senilai sama berbalik nilainya itu yang pertama, kalau untuk jalan dia tuh senilai. Logikanya gini deh. Makin panjang jalan, ya makin banyak orang yang dibutuhkan gitu ya. Terus kalau misalnya hari itu berbalik nilai, makin sedikit hari, ya kan berarti orangnya makin banyak. Atau logikanya gini deh, kalau pekerjanya makin banyak, ya pasti bakal semakin cepat kan. Kalau semakin cepat ya si harinya makin pendek gitu. Ya, harinya semakin sedikit, maksudnya mah gitu. Jadi kita ngebandingin orang dengan apa? Nah, kita ngebandingin orang, berarti X-nya yang dicari tuh. Berarti orang di bagian atas kan udah tahu 12, tulis dulu 12-nya di sini. Tadi senilai sama apa? Senilai sama jalan. Ini senilai ya. Senilai. Ini berbalik nilai kalau sama hari. Kalau perbandingan senilai kan tinggal kayak perkalian silang biasa, diagonal ya. Jadi kayak ini 12 dikali 120 gitu ya. Kita tulis dulu. Dikali 120 dibagi 100 gitu. Ini yang senilai ya. Dibagi 100. Aman kan? Yang ini kalau perbandingan senilai. Caranya kayak gitu. Kalau berbalik nilai, ya udah di sini. Tinggal kita tukar nanti 12 sama 15-nya gitu. Ya, 12 sama 15-nya ini kita tukar. Berbalik nilai ini 12-nya di atas, 15-nya di bawah gitu. Jadi nanti kita tinggal kalian lagi kayak tadi diagonal. Jadi ini dikali 12 dikali berapa tuh? Kali 15 ya kalau diagonal mah. Dibagi 12. Ya, jadi 12 kali 15 dibagi 12.
Nah gini, udah deh dapat nilai X-nya. Ya mungkin ada yang pakai cara orang hari atau gimana, ya segampangnya aja lah. Yang penting kita buat yang susah jadi gampang, jangan yang gampang jadi susah ya. Jadi berapa nih? 120 kali 15 dibagi 100, nolnya coret aja. Jadi 180 bagi 10, 18 orang kan. Nah, 18 orang. Udah gitu agar selesai dalam 12 hari. Jumlah orang yang harus ditambah, yang ditanya jumlah orang yang harus ditambah. Awalnya teh 12 orang. Sekarang jadi 18 orang, berarti harus ditambah. Hati-hati tuh bisa kejebak. Yang ditanya yang harus ditambah. Pertanyaannya itu yang harus ditambah berapa orang? Ya 6 orang gitu ya. Ini 6 orang tapi kayak 60 nulisnya. 6 orang gitu. 6 orang. Jadi itu teh jawabannya yang C ya. Nah sekarang gini, soal nomor 20. Soal nomor 20 teh isian. Ini juga bisa pakai cara cepat ya. Nah sekarang setelah 8 hari seluruh pekerja itu teh sakit selama 3 hari. Ya, sakit selama 3 hari. Agar pekerjaannya tetap selesai dalam 15 hari, orang yang harus ditambah pada hari ke-12 itu berapa? Oke, jadi gini ya. Ini juga bisa pakai cara cepat kayak tadi. Bikin aja matriksnya ya. Jadi kondisinya di sini kan. Kondisinya gini. Terus sisa hari. Di sini sisa hari sama orang. Ya jumlah orang gitu ya. Nah yang pertama itu rencananya itu tuh pekerjaan akan selesai dalam 15 hari. Kalau pekerjaannya selesai dalam 15 hari, berarti sisa harinya berapa lagi nih? Udah dikerjain nih 8 hari. Dari rencana semula 15 hari, sudah dikerjakan 8 hari. Berarti sisanya 7 hari gitu. Ya, 7 hari itu direncanakan akan diselesaikan oleh 12 orang. Jadi isinya kayak gini. Ya. Terus itu ya rencananya ya. Terus sekarang, kenyataan sekarang itu rencana. Ini yang terjadi sekarang. Katanya seluruh pekerja sakit selama 3 hari. Ya. Berarti kan rencananya, planningnya tuh ya 15 hari beres tuh. Gini. Udah dikerjain 8 hari, sisanya 7 hari kan. Udah gitu kalau sakit 3 hari, sisanya berapa hari lagi buat nyelesain pekerjaan itu? Dari 7 hari nih, 4 hari nggak ada yang masuk tuh si pekerjanya. Ya udah. 3 hari nggak ada yang masuk tuh si pekerjanya ya. Berarti sisanya kan tinggal 4 hari lagi gitu. Nah 4 hari ini supaya pekerjanya selesai dalam sisa waktu 4 hari, ini harus dikerjain sama berapa orang, sama X orang gitu. Nah buat nyelesain X-nya gimana nih? Ingat, kalau misalnya sama hari, pasti dia berbalik nilai kayak yang soal nomor 19 tadi. Ya. Jadi buat nyari nilai X-nya tinggal kita tukar. Ini 4-nya di atas, 7-nya di bawah gitu. Jadi buat nyari nilai X tinggal kita kaliin nih. Ya, 12 kali 7 dibagi 4. X-nya sama dengan 12 dikali 7 dibagi 4. Jadi berapa tuh? 3 kali 4. Ini kan kalau dicoret ya 3 ya.
12 sama 4 kalau dicoret 3. 3 kali 7, 21 orang. Jadi jumlah orang yang harus ditambah berapa? Pada hari ke-12. Awalnya 12, jadi 21 orang. Berarti harus ditambah 9 orang. Tuh ya. Ingatnya gitu, kalau sama hari selalu berbalik nilai gitu. Ya,